Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kawan-kawan sekalian, kita ketemu lagi dengan saya dan kali ini kita kedatangan tamu lagi yang sangat super dan mungkin beliau ini adalah salah satu dari kepala sekolah yang termasuk kepala sekolah yang termuda di Kabupaten Tabalong. Nah, lebih jauhnya seperti apa? Mari kita ulik dengan beliau. Selamat pagi Pak Kasno, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eko. Gimana Selamat kabarnya? pagi, Sehat, Masya semangat Allah, selalu sehat. ya. Semangat pagi. Nah, eh, kita konfirmasi ya nama lengkap beliau dan apa titel beliau, mungkin profil singkat beliau mungkin. Silahkan Pak Kasno. Ya, terima kasih Pak Eko. Salam kenal, semangat pagi teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan kita hari ini senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Mohon izin memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan Pak Eko. Nama saya singkat saja sebenarnya Pak ya. Hanya 5 huruf. Kasno SPT MPD ya. Kemudian saya biasa disapa dengan panggilan Mr. Kas Guru Deso. Wah, Nah, guru kenapa desa. itu ada desonya? Karena memang waktu itu teman-teman saya waktu sering kita pelatihan di Direktorat SMA gitu ya. Saya yang paling udik mungkin ya, yang berasal dari desa. Nah, tersematlah nama Deso. Tapi itu bukan suatu hal yang ini yang menghalangi saya untuk terus bisa belajar tentunya. Nah, kemudian saya mengawali karir sebenarnya dari guru juga PNS tahun 2008 gitu ya, ditempatkan di salah satu SMP di Palapi, SMP Negeri 5 Muarawiyah, mengawali karir di sana kurang lebih sekitar 6 tahun ya. Kemudian dipindah tugaskan di SMP 10 Arway itu Aduh. 1 tahun aja, baru setelah itu dipindah tugaskan lagi karena sering berpindah-pindah nih Pak Eko saya nih ya. Waktu itu juga ditawari ke SMK 1 Murung Budak ya, almarhum Pak Sama. Sam waktu itu meminta, cuma karena pertimbangan satu dan lain hal tidak saya ambil dan saya fokus ke SMK Negeri 1 Jaru sampai di tahun 2023 yang lalu. Singkat cerita mungkin saya sampai sekarang mulai 9 Oktober 2023 yang lalu diamanahi menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Jaru atau yang biasa disebut dengan Sekansa Jaru Keren. Nah, Sekansa Jaro keren. Keren. Iya, Nah, ini akronimnya SMKN 1 Jaru, Jaro. Wah, betul. luar biasa. Nggih, begini Pak Kasno. Profilnya Pak Kasno mungkin secara sekilas tadi sudah kita tahu ya. Mungkin kita ulik lebih dalam lagi ya, mungkin ya. Kalau boleh tahu, kalau nggak keberatan Pak, mungkin alamatnya di mana? Oh iya, Kalau mungkin teman-teman pemirsa mungkin mau berkunjung kemana kan bisa boleh. singgah gitu Pak. Ya, terima kasih. Untuk alamat saya tinggal di Desa Muarawiyah, tepatnya di RT 1 Jalan Raya Bangkar, dekat kantor Polsek Muarawiyah, sebelah kantor PDAM. Nah, di situ ada rumah saya, gubuk saya. Nanti silahkan teman-teman bisa mampir ya, jalan-jalan ke tempat saya. Welcome sekali, saya dengan senang hati. Kemudian ada juga nih channel YouTube saya. Wah, boleh 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 apa? Nanti Kalau di teman-teman deskripsi kami mau tuliskan. jalan-jalan juga selain luring bisa daring ya, ada Ya. channel YouTube saya namanya Mr. Kas Guru Deso. Di sana lumayan lah ya, konten-kontennya juga edukatif, sedikit mungkin terkait dengan dunia pendidikan tentunya karena saya sebagai seorang guru. Kemudian juga banyak konten-konten tentang teknologi IT, Ya. penggunaannya di dalam membantu proses pembelajaran. Itu sih. Kemudian di IG, Facebook saya juga semuanya Mr. Kas Guru Deso. Tinggal di searching aja, ketikkan Mr. Kas Guru Deso, insya Allah muncul di sana. Nah, nanti kalau full pic saya, yuk pasti saya akan ini ya, IG ada full IG. pic ya. IG saya nanti di follow, saya pakai pasti full pic balik gitu ya. Itu Pak. Nah, jangan lupa nanti ketik Mr. Kasno Gurun Mr. Deso. Kas Guru Oh, Deso. Mr. Kas Ya, Gurun Deso. betul. Meskipun deso tapi rezekinya kuto. Alhamdulillah. Oke, kawan-kawan sekalian. Jadi Mr. Kasno ini, jadi beliau ini juga
termasuk juga trainer ya, trainer yang sering keliling-keliling, bukan hanya keliling-keliling sekitar Kalimantan Selatan aja, ya bahkan lebih Pak ya, regional ya kayaknya. Iya betul. Regional. Jadi beliau ini termasuk ya istilahnya itu pemberi pencerahan terutama untuk kurikulum ya, untuk kurikulum apalagi kurikulum Merdeka. Nah, nanti kalau mau tanya-tanya bisa tuh dengan beliau. Kami juga rutin tanyanya sama beliau. Nah, baiklah. Jadi gini kawan-kawan. Uh, Ketika kita itu mencapai sebuah posisi ya, mencapai sebuah posisi itu perlu pasti ya ada sebuah proses. Nah, di sini nih kami pingin menggali lebih dalam dari Mr. Kasno, apa sih tips belajarnya dulu waktu SMA atau waktu kuliah Ya. sehingga di usia sekarang ya alhamdulillah sudah jadi ASN, kemudian jadi kepala sekolah, nah dan kemudian jadi trainer bisa dikatakan nasional lah seperti itu. Nah itu tentu ada proses-proses belajar, nggak mungkin instan. Nah yang pengen kita gali untuk anak-anak supaya anak-anak SMA ya atau SMP atau mungkin adik-adik mahasiswa itu supaya bisa niru gaya belajarnya itu seperti apa Pak ketika dulu masih belajar gitu. Baik. Pertama, jadi gini teman-teman ya, saya ingat betul waktu saya masih duduk di bangku SD waktu itu, karena juga saya berasal dari keluarga yang tidak mampu ya, artinya betul-betul semuanya terbatas. Buku nggak punya gitu ya, uang saku boro-boro gitu kan ya. Kemudian dari situ dengan berbagai keterbatasan saya berpikir bahwa ya mulai bisa berpikir ya, karena saya waktu itu mungkin bisa dikatakan tidak seperti anak-anak yang lain yang beruntung gitu ya, bisa punya mainan ini itu, bisa bermain. Saya enggak. Saya itu sekolah mungkin harus dengan perjuangan yang cukup berat gitu ya. Saya harus membantu orang tua kerja di ladang, di sawah. Nah dari situ saya punya cita-cita gitu bahwa suatu saat nanti saya dengan pendidikan ya, dengan belajar yang baik, itu saya ingin merubah nasib, terutama nasib keluarga ya, ayah ibu saya ingin saya bahagia. Karena cara yang paling saya ingat belajar itu gini waktu itu, karena saya hanya punya satu buku yang saya ingat betul. Satu buku itu untuk semua mapel ya, gadu-gadu gitu ya. Ketika saya dapat pinjaman buku bacaan gitu ya, maka itu saya maksimalin sebaik-baiknya. Dengan caranya bagaimana? Saya tipikal orang yang kinestetik ya, orang yang tidak bisa diam gitu Pak. Selalu gerak. Saya harus praktek gitu. Saya baca, saya catat, saya baca, saya catat. Bahkan metode belajar saya itu bisa dikatakan ekstrim. Kenapa ya? Saya ketika belajar satu buku itu saya harus hafal satu bab demi babnya, itu harus hafal di luar kepala ya. Bukan hanya hafal kalimat-kalimat di pentingnya, bukan, tapi hampir seluruh isi bacaan buku itu saya harus hafal. Itu saya niatin betul ya. Dimana saya mendapatkan waktu-waktunya ya, ketika saya memang lagi tidak ada membantu orang tua gitu ya. Bahkan saya kadang-kadang kalau ke ladang itu, ke sawah lah kata, itu saya bawa buku. Saya baca sebentar, nanti kerja lagi saya baca gitu. Saya ingat betul waktu itu waktu tanam tembakau gitu ya, sambil menyiram itu. Istirahat kepanasan saya baca buku. Dan itu secara konsisten saya lakukan dari SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu ya. Dengan metode yang sama. Saya nggak tahu bahwa itu metode yang baik atau tidak, tapi berdasarkan pengalaman saya. Ini terbukti dari sejak SD saya tidak pernah lepas dari peringkat 1 ya, walaupun saya tidak pernah mengejar itu sebenarnya, cuma dari kegiatan belajar yang saya coba sendiri gitu ya, saya temukan sendiri kayak saya suka begini gitu loh. Saya nggak ngikut-ngikut yang lain-lain, cuma saya punya style begini, saya telateni konsisten gitu. Dari SD itu saya tidak pernah lepas dari peringkat 1, SMP juga begitu, SMA juga. Nah di kuliah itu karena passionnya sudah lain, tapi dengan metode belajar yang masih sama. Saya waktu itu ngambil jurusan bahasa Inggris sebenarnya awalnya, karena saya memang sangat menyukai bahasa Inggris. Tetapi entah kenapa waktu itu ketika teman saya yang mendaftarkan itu ada 2 jurusan ya, opsi ya, matematika dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu saya pilih pertama, tapi oleh teman saya waktu saya titipi berkas pengembalian itu digantinya dia di matematika. Itu sempat
membuat saya bukan agak lagi panik gitu ya, karena memang saya tidak suka matematika itu. Tapi ya mungkin qadarullah ya, karena memang sudah menjadi takdir saya ambil setelah TNI kuliah sambil kerja gitu. Akhirnya bisa selesai juga. Itu perjuangan yang mungkin menurut saya sangat luar biasa ya, karena saya 10 bersaudara Pak Eko ya. Oh, lumayan Hanya banyak. saya yang berhasil menyelesaikan studi S1 Masya Allah. dengan keterbatasan yang begitu luar biasa. Saya kalau subuh itu sudah habis sholat subuh ya, sudah berangkat nih sama ibu saya teman-teman ya. Jadi ibu saya itu kan pedagang ya, pedagang ayam. Iya. Jadi Pasar. kami ke pasar-pasar mencari ayam dulu sampai mobilnya penuh gitu ya. Nggak penuh pun kami berangkat ke Semarang. Jadi setelah dagangan ibu saya turunkan gitu, saya mandi, sholat, makan, saya ke kampus, dan itu selama saya kuliah teman-teman ya. Jadi saya tidak pernah menjadi anak kos teman-teman. Saya kerja kuliah, tahunnya hanya begitu aja. Nah dengan seperti itu sih menurut saya kita bisa lebih fokus ya, kita tahu artinya perjuangan orang tua itu seperti apa. Nah seperti itu sih. Eh, Sangat menginspirasi. Jadi pertama tadi ya, Pak Kasno pengennya ambil jurusan bahasa Inggris ya. Oh iya. Jadi sebenarnya passionnya sama nih, Oh jangan lebih Pak ke Eka. English, anu ya, Betul, betul. lebih ke apa, pengen jadi guru bahasa Inggris gitu ya, English Betul. teacher. Nah, tapi kayaknya yang ditakdirkan menjadi guru bahasa Inggris kayaknya malah saya. Betul. Jadi kenapa Pak saya ngambil jurusan bahasa Inggris ketika itu? Ah, Karena saya melihat matematika sudah takut Pak. betul itu. Jadi ngitung-ngitung saya memang apa ya istilahnya tuh, apakah mungkin trauma waktu kecil ya. Ah, Dulu saya kalau SD itu betul. salah gitu dihukum Pak ya, dengan segala hormat dengan guru saya dulu, nggak bermaksud Nggak apa-apa. menyalahkan guru dulu, saya Betul. dulu enggak, mungkin metode pas di saat itu mungkin. Betul. Cuma apakah saya trauma itu, jadi saya kalau melihat matematika Pak Ya. sampai SMA pun masih Tidak takut saya suka ya. melihat Oh nggak matematika. apa-apa. Itu wajar juga seperti itu. Cuma sekarang alhamdulillah kayaknya mulai menyukai, saya Hmm. ngitung-ngitung ngajari anak gitu. Betul. Oke. Jadi Pak Kasno, satu lagi kami minta istilahnya itu, kalau tadi kan lebih ke belajar ya, lebih Oh, iya. ke gaya belajar. Hmm. Nah ini satu lagi kami minta tentang pembelajaran hidup secara umum Pak. Oke. Pembelajaran hidup secara umum. Jadi tolong berikan inspirasi kepada anak-anak muda di sini, bagaimana sih sebaiknya kita itu menjalani hidup gitu. Ya, atau mungkin moto hidup jenengan gimana mungkin bisa ditularkan oleh ke anak-anak kita supaya mereka itu bisa meniru sehingga mereka tidak salah arah Pak. Apalagi anak-anak sekarang nih pengennya kayak wah melihat artis Korea. Yang enak-enak Oh, gitu. pengen Betul. melihat anak pakai sepeda motor. Pengen. Nah, jadi gimana Pak supaya bisa kita itu menginspirasi mereka? Oke. Kalau saya punya filosofi hidup mengikuti orang-orang yang sudah sukses ya Pak Eko ya. Ada sebuah quote yang menarik yang menginspirasi saya, bahwa kalau kita tidak pernah terjatuh ya, berarti kita itu tidak akan pernah tahu rasanya bagaimana memanjat sesuatu yang tinggi itu. Kemudian juga kapal itu diciptakan untuk berlayar ya, bukan untuk ditambatkan di pelabuhan. Artinya apa sih? Bahwa kapal ini memang sudah didesain sedemikian rupa untuk membelah lautan, menerjang ombak yang katakanlah itu adalah tantangan hidup kita ke depan. Tantangan hidup kita ke depan itu jauh lebih sulit ya, semakin beragam dan semakin keras. Nah, bagaimana kita bisa bertahan, survive ya, kuncinya satu ya, kita harus terus belajar dan terus belajar. Nah untuk bisa memiliki semangat yang tinggi Pak Eko ya, kita itu harus benar-benar mengenal diri kita secara utuh, secara detail gitu ya. Nah kenapa saya katakan demikian, karena kalau kita nggak kenal diri kita, bagaimana mungkin kita akan tahu pada saat nanti kita lagi stres gitu ya, kita lagi punya banyak masalah, apa yang salah dengan diri kita. Kita kalau sudah kenal itu bisa kita coba untuk sejenak berhenti, melakukan perenungan gitu ya, nanti baru jalan lagi dengan mencoba untuk lebih semangat. Nah maksud saya kalau kita mengenal diri kita,
apa yang kita butuhkan gitu kan. Itu untuk ke depan itu kita bisa melangkah dengan jauh lebih mudah. Nah, contoh mungkin yang sering, yang bukan sering ya, yang sudah saya alami ya. Ketika saya berangkat ke Kalimantan Selatan ini, saya mungkin dulu hanya bermodalkan, kalau bisa dikatakan nekat ya, gitu. Saya punya dulu ada saudara jauh di ini ya di Banjarmasin ya, waktu itu saya ikut ke sini pada saat acara resepsi pernikahan keluarga jauh gitu ya. Kemudian waktu itu saya hanya berbekal ijazah saja, uang saku pun secukupnya gitu dengan niatan ingin bekerja ya. Karena tidak semudah yang kita bayangkan bahwa memang pendidikan itu tidak akan apa belum ada yang berani menjamin kalau kita itu punya pendidikan yang baik. Misalnya mohon maaf mungkin kita punya ijazah S1, S2, S3 pasti akan dapat pekerjaan. Itu lebih kepada nanti bagaimana kita menggunakan semua aset yang ada dalam diri kita untuk menciptakan peluang-peluang yang ada. Nah, dari sana saya tidak gengsian lah yang pasti Pak. Jadi ketika kita ditantang untuk bisa keluar dari zona nyaman, bertahan hidup di ibaratnya di rimba hutan belantara kalau kita sudah dilepas oleh orang tua gitu ya. Bagaimana kita bisa bertahan ya? Kita bisa menggunakan semua daya, akal, pikiran yang kita miliki untuk bisa sukses ya. Waktu itu pun karena pas saya tidak gengsi walaupun saya punya pendidikan yang lumayan gitu ya. Pekerjaan apapun yang penting halal nggak apa-apa, itu adalah proses ya teman-teman ya. Jadi kalau sebelum kita ketemu sekarang gitu ya, kita ada di titik sekarang, tentunya kita akan mengalami banyak proses yang bisa dikatakan itu tidak mudah, tidak enak ya barangkali ya. Nah kalau kita nggak tahan dengan gembelengan seperti itu akan sulit bagi kita. Nah jadi yang saya lakukan ya tadi pertama tidak gengsi dengan pekerjaan yang memang ada datang dengan kita untuk proses kita menuju ke titik yang lebih baik. Kemudian untuk sampai ke titik yang sekarang itu luar biasa sekali perjuangan saya ya. Mungkin untuk menjadi seorang guru ya saya harus melalui proses yang tidak mudah, mulai dari masa kuliah, mencari pekerjaan itu. Saya pernah kerja di proyek di Banjarmasin ini Pak Eko. Proyek di itu untuk membangun gedung apa di tengah rawa yang hanya cuma dibayar Rp25.000 sehari dan saya 4 hari dapat 100.000 itu Pak Eko untuk bekal saya ke naik bis itu ya ke sana. Dan itu pun saya jalani dengan perasaan yang tidak terpaksa ya. Ya karena memang saya ingin membuktikan bahwa saya bisa bisa menggunakan pendidikan yang saya miliki. Nah, kemudian untuk menjadi yang seperti sekarang ini ya tadi, saya tipikal orang yang tidak bisa diam gitu ya. Melihat sesuatu itu saya pasti akan berpikir, kok bisa begitu ya? Bisa nggak saya nanti seperti itu juga? Atau bahkan bisa melampauinya. Dengan cara apa ya? Berarti saya harus banyak bicara dengan orang-orang yang punya kemampuan lebih gitu, banyak baca gitu kan ya. Dan tadi tidak ini ya, tidak gengsian itu penting banget ya teman-teman ya. Kalau anak-anak muda sekarang itu kan mohon maaf mungkin kalau apa-apa pengennya langsung yang enak-enak ya. Jangan jangan mikir kayak gitu. Karena segala sesuatu itu memang kita harus harus upayakan dengan sebaik-baiknya. Kita itu harus bermental atau bermindset kita itu bukan pewaris tapi perintis. Nah, itu penting sekali. Jadi untuk sampai ke titik ini perjuangan itu terus harus dilakukan dan jangan lupa doa ibu, doa orang tua kita itu sangat sangat penting untuk kita semuanya. Intinya kalau kita bisa membahagiakan ibu terutama ya kedua orang tua kita, mudah-mudahan kita akan dipermudah, diberikan kesuksesan. Kalau bisa dikatakan sih di posisi sekarang mungkin saya ada di level yang saya impikan waktu itu ya Pak Eko ya. Saya tidak pernah membayangkan saya sekarang menjadi instruktur nasional gitu ya dengan berbagai rentetan perjuangan yang begitu berdarah-darah gitu ya, kalau bisa dikatakan begitu. Jatuh bangun, ya gitu. Tapi saya jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi ya. Tadi seperti kapal diciptakan tidak untuk ditambatkan di pelabuhan, tapi untuk membelah lautan gelombang. Gitu. Masya Allah, sangat menginspirasi sekali. Jadi kawan-kawan, adik-adik ya masih sekolah SMP, SMA sampai kuliah.
Jadi kalian bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah menjalani kehidupan ini, makan asam garam pendidikan, asam garam kehidupan, seperti beliau ini. Mudah-mudahan podcast ini tidak hanya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin lagi, tapi mengeksplor sekolahan beliau. Oh iya, kita kalau perlu datang nanti ke sekolahan beliau. Ke Sekansa Jaro, keren ya. Sekansa Jaro. Keren itu akronimnya ini Pak. Kami fokus ke karakter yang utama. K-nya ya, E-nya adalah kami komit untuk menanamkan jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan. Kemudian R-nya adalah responsibility Pak, rasa tanggung jawab kepada anak-anak kita di berbagai hal. Kemudian E yang berikutnya tentunya kami ingin membekali dengan kompetensi atau excellent of kompetensi yang mumpuni. Yang terakhir tentunya generasi muda yang cinta dengan lingkungan atau nature gitu ya. Gitu. Luar biasa, sangat menginspirasi. Kawan-kawan sekalian, silahkan nanti juga berkunjung ke channel beliau. Betul. Dan bisa bersilaturahmi, bisa datang ke sekolahnya, bisa datang ke rumahnya. Rumah saya. Bapaknya nih sangat terbuka. Siap. Terima kasih atas kunjungannya hari ini. Terima kasih juga Pak Kasno sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kita. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Kasno sekeluarga. Amin. Oke, itu aja kawan-kawan yang bisa kita sajikan hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.